kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk berkat Tuhan yang sungguh luar biasa sampai pada saat ini kami bisa berkumpul melakukan peribadahan kami di hari Minggu yang penuh berkat ini ya Tuhan. Segala sesuatu bukan karena kekuatan kami, melainkan kehebatan dan kasih karunia yang daripada Engkau yang memampukan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami, agar peribadahan kami dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, terlebih dahulu ya Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan hari ini sampai sepanjang masa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Minggu ke-12 setelah Trinitatis, terambil dari Amsal 9 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya bacakan sekali lagi, tertulis dalam Amsal 9 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, saat ini kita masuk kepada Minggu ke-7 setelah Trinitatis dengan topik Minggu membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jelas kita temukan dalam Amsal ini bagaimana pentingnya mencari kepintaran. Kitab Amsal ditulis oleh seorang raja, yakni Raja Salomo. Amsal yang diambil dari kata masyal, yang berarti ibarat, manang di bahasa Batak, didokmai tudosan, yaitu tentang nasihat pengajaran yang disampaikan oleh Raja Salomo agar setiap orang yang mendengar beroleh kepintaran dan pengertian. Saudara-saudari, jelas bahwa nasihat dari Raja Salomo yang merupakan seorang raja yang pintar, yang meminta kepintaran ataupun pengetahuan dari Allah untuk memimpin bangsa Israel pada masanya. Tidak ada sama sekali yang ia harapkan dari Allah kecuali pengetahuan dan kepintaran. Dan akibat dari harapannya itu, akibat dari permintaannya kepada Allah itu, Allah memberikan bahkan jauh lebih daripada itu. Bahkan Allah memberikan kekayaan dan memberikan kehormatan kepada Raja Salomo. Yang menjadi dasar pengajaran dari Salomo yaitu mendatangkan kepintaran ialah takut akan Tuhan. Dasar dari seorang Raja Salomo untuk mendatangkan kepintaran kepada dirinya ialah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tentunya akan bersungguh-sungguh, akan benar-benar dalam melakukan kebaikan, dalam memperoleh kepintaran yang Tuhan berikan. Namun saudara-saudari, perlu kita ingat bahwa orang yang tidak takut akan Tuhan, ia tidak mau menerima pengajaran. Ia akan merasa lebih pintar. Ia akan merasa bahwa pendirian yang ia miliki
adalah pendirian yang jauh lebih benar. Ia akan sulit untuk diperingati dan bahkan adanya sifat menentang dalam dirinya. Bahkan menolak pengetahuan dan kepintaran tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudari, melalui firman Tuhan bagi kita dalam minggu ini, yaitu tentang kebijaksanaan sebagai seorang wanita yang membangun rumah dengan 7 tiang dalam bangunan tersebut. Hal ini melambangkan supaya adanya kestabilan, supaya adanya kelengkapan dalam bangunan tersebut. Dia mempersiapkan pesta dan bahkan mengundang semua orang untuk datang. Undangan ini khusus ditujukan kepada orang yang kurang berpengalaman atau yang tidak memiliki kebijaksanaan. Mengajak mereka untuk meninggalkan kebodohan-kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Kebodohan menjadi suatu penghalang bagi kita untuk menikmati kehidupan yang penuh dan benar di hadapan Tuhan. Meninggalkannya berarti kita harus mengubah cara berpikir kita. Kita harus mampu mengubah bagaimana cara berpikir kita yang baik, yang melakukan, yang memerlukan kerendahan hati untuk menerima pengajaran, menerima pengetahuan daripada Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kebijaksanaan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita semestinya melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Mengikuti jalan pengertian berarti terus belajar, selalu belajar dan bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengevaluasi, penting bagi kita mengidentifikasi area di mana kita masih mempertahankan kebodohan dan menyerahkannya kepada Tuhan sambil memohon kebijaksanaan itu sendiri. Ada sebuah kisah seorang peneliti kanker yang bernama Dr. Robert Good adalah seorang sosok pekerja keras. Dia adalah seorang sosok pekerja keras yang secara cerdas dapat memunculkan ide-ide baru dalam kehidupannya, bahkan dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya. Menurut artikel yang pernah saya baca tentang Dr. Robert Good, ia memiliki kemampuan untuk menggunakan semua informasi yang pernah ia peroleh. Menggunakan segala sesuatu informasi yang pernah ia peroleh. Meskipun demikian, saya sangat terkesan dengan pernyataannya yang menyebut bahwa ia bersedia mengakui segala kesalahan yang terjadi dalam berbagai teorinya dan meninggalkannya lebih cepat dari siapapun dalam penelitian medis, sebab ia adalah seorang doktor. Melalui kitab Amsal ini, saudara-saudari, ini sangat menghargakan kesediaan untuk menghadapi kesalahan-kesalahan dan mampu mengakuinya. Renungan hari ini, firman Tuhan hari ini menggambarkan seorang yang bijak, orang bijak. Sebagai orang yang mampu belajar dari kesalahan, apabila ia ditantang, ia menahan diri untuk tidak meninggikan punggungnya. Seperti layaknya seorang kucing jantan yang terancam. Apabila kita mengingat seekor kucing jantan yang terancam, mungkin ia akan mengangkatkan punggungnya sampai tinggi. Sebaliknya, ia menerima setiap nasihat dengan baik dan bahkan itu menjadi sarana penting baginya untuk menambah pengetahuan. Di pihak lain,
Apabila seorang pencemooh dikecam, ia menggapainya dengan kemarahan dan kebencian. Apabila kita membaca kelanjutan, yaitu di ayat yang ke-8 sampai 9, maka hal inilah yang terjadi. Apabila kita semakin mendalami ayat selanjutnya, karena rasa egonya yang terlalu besar. Di pihak lain, apabila seorang pencemooh dikecam, ia menanggapinya dengan kemarahan dan kebencian karena rasa egonya yang terlalu besar. Ia tidak mau mendengar apabila kesalahannya dikemukakan. Kita perlu mengikuti jalan yang penuh hikmat dengan memperhatikan kata-kata yang menegur kita. Bahwa setiap teguran akan menjadi pandangan bagi kita untuk menjadi lebih baik, untuk sungguh-sungguh menjadi lebih bijak. Kita harus ingat bahwa ada kalanya kita juga melakukan hal-hal yang bodoh. Melalui konteks ini, ilustrasi ini, yang menjadi pesan bagi kita yaitu orang yang tidak mau mendengar, orang yang tidak mau mendengarkan, memperhatikan kritik, tidak akan pernah belajar darinya. Saudara-saudari, melalui firman hari ini, Tuhan ingin kita untuk menanggalkan segala kebodohan dan mengikuti jalan pengertian sebuah panggilan untuk hidup dan kebijaksanaan yang sejati. Kita juga mampu memuliakan Tuhan dan membawa kita kepada kehidupan yang penuh damai dan penuh arti. Apabila kita semakin mendalami firman Tuhan hari ini, maka kita akan selalu merendahkan diri kita untuk menerima bagaimana masukan-masukan yang semestinya, yang telah orang lain bahkan berikan, bahkan firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita. Ini adalah suatu hal yang sangat berarti dalam kehidupan kita, agar kita mampu menjadi seorang yang penuh hikmat dan mampu melakukan kebaikan. Oleh sebab itu, saudara-saudari, mari kita merespon kebijakan, mampu merespon panggilan ini dengan hati yang terbuka dan penuh dengan kerendahan hati. Kita mampu juga berjalan dalam kebijaksanaan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Sebab, saudara-saudari, Tuhan telah menyiapkan jalan yang lebih baik bagi kehidupan kita apabila kita tetap mengharapkan kepintaran, mengharapkan pengetahuan daripadanya, dan tidak bersandar kepada pengertian-pengertian kita sendiri, bahkan bersandar kepada dunia. Demikian firman Tuhan untuk kita, saudara-saudari, hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.